Di sini kita ingin melakukan apa yang saya lakukan adalah melakukan crawling atau spidering terhadap website si akad Esa Unggul menggunakan tools Katana. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat, kita di sini untuk Katana menu ini dia adalah komen basicnya untuk menjalankan si Katananya ini. Nah, untuk Minde 10 ini adalah kedalaman yang akan di crawling sama si Katana tersebut ini. Nah, hasil dari crawlingnya tersebut kita mendapatkan dua domain yang terdapat di dalam si akad, yaitu reset password serta SSOS Unggul. Nah, di sini apa sih tujuan dari crawling ataupun si spidering ini? Nah, jadi tujuannya itu kita untuk mencari beberapa endpoint penting, mengidentifikasi endpoint dan resource website, menemukan subdomain terkait, serta memetakan struktur aplikasi website, mengumpulkan aset JavaScript ataupun CSS, serta menemukan fitur autentikasi ataupun reset password. Ya, di sini ada endpoint yang ditemukan. Endpoint yang ditemukan yang cukup penting itu pertama ada si akad Esa Unggul front get index PHP ini ya. Yang bisa kita lihat ini. Nah, dia fungsinya itu mungkin untuk halaman login utama sih sistem akademik. Nah, yang kedua di sini ada reset password, send token, index PHP action send token, serta reset password yang action send token. Nah, dia tujuan fungsinya ini untuk endpoint pengiriman token reset password. Nah, biasanya ini apa sih yang diuji endpoint ini? Biasanya itu adalah rate limiting, user enumeration, token predictability, serta brute force protection. Nah, aset JavaScript apa aja sih yang ditemukan di sini? Di sini kita temukan ada jQuery min.js, ada Bootstrap min.js, ada Gallery init min.js, custom.js, serta ada libmain.js. Perkenalkan, nama saya Lintang dari Mindung dengan NIM 20230801234. Di sini saya sebagai tim defense dan juga analisis. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai hasil temuan dan juga analisis dari tahapan reconnaissance, information gathering, spidering, dan juga crawling. Nah, di sini saya akan membahas dampak keamanannya dan juga defense recommendations-nya atau rekomendasi saran dari tim defense dan analis. Nah, pertama, dampak keamanannya. Pertama, ada struktur website dan juga endpoint berhasil teridentifikasi, di mana pada tahap ini struktur website serta berbagai endpoint berhasil ditemukan melalui proses scanning otomatis. Dari hasil ini, attacker dapat memahami bagaimana alur navigasi dan struktur dasar website kerja. Selanjutnya, domain, autentikasi, dan resource penting dapat diketahui attacker. Selain endpoint utama, ditemukan juga domain autentikasi seperti sistem SSO serta beberapa resource penting lainnya. Informasi seperti ini cukup sensitif karena dapat membantu attacker memahami area autentikasi maupun layanan yang terhubung dengan website. Selanjutnya juga ada attack surface website menjadi lebih mudah dipetakan. Jadi semakin banyak informasi yang berhasil dikumpulkan selama information gathering, maka semakin mudah juga attack surface website dipetakan. Hal ini dapat membantu attacker menentukan bagian mana yang berpotensi memiliki vulnerability. Selanjutnya ada juga informasi third party service dapat dimanfaatkan untuk profiling sistem. Nah, dari hasil crawling yang terlihat sebelumnya, adanya penggunaan layanan pihak ketiga seperti Cloudflare dan juga resource eksternal lainnya. Informasi ini dapat dimanfaatkan attacker untuk melakukan profiling terhadap teknologi dan juga infrastruktur yang digunakan oleh website target. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai defense recommendations. Poin pertama yaitu membatasi endpoint yang dapat diakses publik. Endpoint atau halaman yang tidak perlu diakses secara publik sebaiknya dibatasi agar tidak mudah ditemukan melalui proses crawling maupun scanning otomatis. Poin kedua, menyembunyikan informasi sensitif pada respons server. Yang dimaksud di sini adalah informasi seperti detail server, struktur direktori maupun respons tertentu sebaiknya diminimalkan agar tidak memberikan terlalu banyak informasi kepada pihak luar. Lalu, saran selanjutnya adalah menggunakan Web Application Firewall atau WAF. Penggunaan WAF ini penting untuk membantu memfilter request mencurigakan.
membatasi scanning otomatis, serta melindungi website dari aktivitas reconnaissance yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada saran terakhir, yaitu monitoring aktivitas crawling yang mencurigakan. Nah, saran dari kami, monitoring aktivitas crawling secara rutin itu perlu dilakukan secara berkala agar administrator dapat mendeteksi scanning abnormal atau reconnaissance yang dilakukan secara terus-menerus sebelum berkembang menjadi serangan yang lebih serius. Itu saja dampak keamanan dan juga defense recommendations yang saya sampaikan pada tahap ini. Terima kasih. Ya, kali ini saya di sini melakukan scanning terhadap domain si akad esa unggul dengan menggunakan Nmap. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita pakai command Nmap -sp, sc, dan -a. Nah, sebenarnya apa sih itu kegunaannya? Nah, yang Nmap sendiri itu adalah untuk menjalankan tugas Nmap-nya. Nah, sp ini untuk service version detection, yang mendeteksi versi service yang berjalan pada port terbuka. Nah, untuk A ini dia untuk aggressive scan. Nah, hasil dari scanning ini menunjukkan bahwa si host ini aktif dan berada di belakang layanan proteksi Cloudflare dengan IP 172.168.172.67.71.127. Nah, dari scan ini juga ditemukan dua port utama yang terbuka, yaitu port 80 serta port 443. Nah, port 80 ini dia masuknya ke dalam HTTP, dan 443 dia masuknya ke dalam HTTPS atau SSL. Nah, server juga terdeteksi menggunakan Cloudflare HTTP proxy dan SSL sertifikat untuk domain ESA unggul dan sistem SSO. Nah, selain itu hasil scanning ini juga menunjukkan bahwa si website ini menggunakan HTTPS dengan sertifikat SSL yang masih valid. Nmap juga dia mendeteksi redirect dari halaman utama menuju sistem autentikasi SSO, atau bisa dibilang SSO esa unggul.ac.id. Nah, karena si target ini si akad esa unggul ini berada di belakang Cloudflare, jadi sebagian besar port lainnya masih berstatus filter atau not respond, sehingga informasi dari si sistem operasi asli server tidak dapat diidentifikasi secara akurat. Perkenalkan, saya Cindy Ramasari dengan NIM 2023-0801-091 selaku tim defense dan juga analisis pada proyek kali ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil analisis terkait dampak keamanan atau security impact serta defense recommendation berdasarkan hasil scanning yang telah dilakukan menggunakan tools Nmap. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh beberapa informasi terkait port yang terbuka, servis aktif, konfigurasi HTTP, serta informasi jaringan yang kemudian dianalisis untuk mengetahui potensi risiko keamanan yang dapat muncul. Berdasarkan hasil scanning yang telah dilakukan, ditemukan beberapa informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai struktur dan juga layanan yang digunakan sistem target. Informasi tersebut, meskipun terlihat sederhana, apabila dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat menjadi langkah awal dalam proses pengumpulan informasi atau eksplorasi lebih lanjut terhadap sistem. Adapun beberapa dampak keamanan yang dapat ditimbulkan, yaitu yang pertama ada port dan servis aktif berhasil diidentifikasi. Hasil scanning menunjukkan adanya port 80 dan juga port 443 yang aktif serta menggunakan layanan Cloudflare HTTP proxy. Informasi ini dapat membantu attacker mengetahui layanan yang berjalan pada target dan juga menjadi langkah awal untuk mencari potensi celah keamanan. Yang kedua, ada metode HTTP dapat diketahui attacker. Informasi terkait layanan HTTP yang aktif memungkinkan attacker memahami cara sistem berkomunikasi dengan pengguna. Hal tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap kemungkinan penyalahgunaan fungsi atau layanan yang tersedia. Yang ketiga, informasi jaringan dan juga traceroute dapat dipetakan. Hasil Nmap juga menampilkan informasi jalur jaringan atau traceroute yang digunakan menuju server target. Informasi ini dapat membantu attacker memahami struktur jaringan serta memetakan infrastruktur yang digunakan sistem.
Dan yang terakhir ada potensi information disclosure terhadap konfigurasi server. Informasi seperti server header, SSL certificate, dan juga detail domain berhasil diperoleh dari hasil scanning. Jika informasi tersebut terlalu banyak terekspos, attacker dapat memperoleh gambaran mengenai konfigurasi sistem yang digunakan sehingga meningkatkan risiko information disclosure. Setelah mengetahui potensi dampak keamanan yang dapat ditimbulkan, diperlukan langkah pertahanan atau defense recommendation untuk meminimalkan risiko tersebut. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat keamanan sistem serta mengurangi peluang penyalahgunaan informasi yang berhasil diperoleh dari proses scanning tadi. Yang pertama, menutup port yang tidak diperlukan. Port yang tidak digunakan sebaiknya ditutup agar mengurangi area serangan yang dapat diakses dari luar serta memperkecil peluang eksploitasi layanan. Yang kedua, membatasi HTTP metode yang digunakan. Metode HTTP yang tersedia perlu dibatasi hanya pada fungsi yang benar-benar dibutuhkan sistem. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan layanan. Yang ketiga, hardening konfigurasi server dan juga network. Konfigurasi server dan juga jaringan perlu diperkuat melalui proses hardening dengan menerapkan pengaturan keamanan yang lebih ketat agar sistem lebih terlindungi dari beberapa ancaman. Dan yang terakhir ada menyembunyikan informasi service atau banner server. Informasi service atau banner server sebaiknya diminimalkan agar pihak luar tidak dapat memperoleh detail teknologi maupun konfigurasi sistem yang digunakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Batur Rahman sebagai tim Pentest. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan saya. Yang pertama di sini saya menggunakan Nmap. Di sini saya fokus ke port 80, 443, 8080, 8443. Untuk temuannya paling IP-nya masih pakai IP-nya yang munculnya IP cloud, jadi bukan IP asli Esa Unggul. Terus ada HTTP server header, berarti dia pakai server Cloudflare. Terus ada HTTP title did not follow redirect to HTTPS. Jadi kalau misal ada yang login memakai HTTP, jadi bukan HTTPS nih, bukan kayak ini, itu akan otomatis masuk ke HTTPS ini gitu. Terus yang lainnya nih gak ada informasi penting. Yang ini sertifikat SSL kalau nggak salah, saya kira kan. Nah, ini dari bulan Mei sama bulan Agustus tahun 2026. Oke, di sini adalah hasil dari scanning yang dilakukan terhadap target siakat.esaunggul.ac.id yang menggunakan tools dari Zenmap. Ditemukan bahwa hanya dua port yang terbuka dan terdeteksi, yaitu port 80 HTTP dan port 443 HTTPS. Kedua port ini sama-sama dilayani oleh Cloudflare HTTP proxy, bukan oleh server web langsung milik kampus. Artinya, target web tersebut berada di balik layanan Cloudflare yang berperan sebagai reverse proxy sekaligus pelindung dari serangan langsung ke server asli. Oke, ini ada tampilan dari traceroute-nya. Dari hasil traceroute ini terlihat bahwa paket melewati 11 hop dengan waktu tempuh yang fluktuatif, mulai dari 538 ms hingga mencapai 976 ms. Hop pertama ini di IP internal ini diikuti beberapa hop dengan prefix yang lain yang menandakan jaringan internal, kemudian keluar menuju IP milik Cloudflare. Hal ini semakin mengonfirmasi bahwa target tidak dapat diakses secara langsung. Selain itu, pada informasi tambahan disebutkan bahwa siakat esaunggul.ac.id memiliki alamat IP lain yang tidak di-scan. Ini adalah karakteristik umum dari website yang menggunakan Cloudflare, di mana satu domain dapat memiliki banyak alamat IP. Kesimpulan dari hasil mapping ini adalah bahwa tidak ditemukan celah signifikan atau informasi detail mengenai infrastruktur asli server seperti sistem operasi sebenarnya, versi web server, maupun port-port lain yang mulai terbuka di server asli. Semua itu tersembunyi di balik Cloudflare. Dengan kata lain, scan ini hanya berhasil memetakan front-end Cloudflare,
bukan server real di belakangnya. Oleh karena itu, untuk mencapai pemetaan yang lebih dalam, diperlukan teknik lanjutan seperti mencari IP asli melalui DNS historis atau memanfaatkan subdomain yang tidak terproteksi oleh Cloudflare. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno Trian Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2023-0801328. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak keamanan dan defense recommendation dari mapping menggunakan tools. Pada tahap pengujian keamanan ini, terdapat beberapa dampak keamanan yang berhasil diidentifikasi, yaitu yang pertama ada struktur directory dan endpoint. Website berhasil dipetakan. Maksudnya di sini tuh menunjukkan bahwa attacker dapat mengetahui susunan halaman, endpoint API maupun jalur akses penting pada aplikasi web. Yang kedua yaitu ada jalur autentikasi dan dashboard juga dapat teridentifikasi. Maksudnya informasi ini cukup sensitif karena dapat membantu attacker memahami mekanisme login, session maupun area administrasi sistem. Yang ketiga yaitu ada third-party resource dan service eksternal juga berhasil terdeteksi, seperti penggunaan script pihak ketiga maupun layanan keamanan tambahan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan attacker untuk melakukan profiling terhadap teknologi yang digunakan oleh sistem target. Secara keseluruhan, hasil rekon ini dapat mempermudah attacker dalam memahami struktur aplikasi web, sehingga proses eksploitasi berikutnya menjadi terarah dan efektif. Untuk mengurangi risiko tersebut, terdapat beberapa langkah defense recommendation yang perlu diterapkan. Yang pertama ada membatasi akses endpoint sensitif agar tidak dapat diakses secara bebas dari internet. Yang kedua ada area autentikasi dan dashboard perlu diamankan menggunakan control access yang lebih ketat, misalnya pembatasan IP, multi-factor authentication maupun monitoring agent. Yang ketiga ada export resource internal, perlu diminimalkan agar informasi mengenai struktur sistem tidak mudah diperoleh pihak luar. Dan yang terakhir itu ada administrator perlu melakukan monitoring terhadap request abnormal pada endpoint penting untuk mendeteksi aktivitas recon maupun scanning yang mencurigakan sejak dini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafdan Berasanjani, perwakilan dari kelompok 2 Science Security. Jadi saya akan mempresentasikan hasil laporan penetration testing pada sistem informasi akademik kampus menggunakan sistem operasi kali Linux dan metodologi OWASP TOS 10. Pengujian ini kami bagi ke dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama reconnaissance atau pengumpulan informasi dan tahap kedua yaitu vulnerability scanning. Nah, di tahap pertama reconnaissance kami memeriksa informasi domain dan menemukan bahwa domain target telah dilengkapi dengan proteksi registrar agar tidak mudah dipindahkan tanpa izin. Selanjutnya di gambar ini saya melakukan pemindaian port jaringan menggunakan Nmap. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa port utama seperti port 80 dan port 443 terbuka dan terdeteksi menggunakan layanan reverse proxy dari Cloudflare. Oke, selanjutnya masih dari tahap pengintaian, pada gambar kali ini saya melakukan proses spidering atau crawling web menggunakan tools Katana pada subdomain SSO dan siapkan. Proses ini berhasil memetakan struktur front-end website, beberapa endpoint sensitif seperti modul reset password, serta integrasi autentikasi yang digunakan oleh sistem. Oke, selanjutnya masuk ke tahap vulnerability scanning. Pada gambar kali ini saya memperdalam pemindaian port menggunakan NSE atau Nmap Scripting Engine khusus untuk kerentanan. Dari hasil pemindaian aktif ini, sistem dikonfirmasi aman atau clean dari celah eksploitasi fatal langsung di tingkat service port luar karena adanya perimeter proxy dari Cloudflare. Oke, untuk selanjutnya sebagai menu utama sebagai menu utama pengujian sesuai instruksi UTS tersebut, saya menggunakan OSPZ untuk melakukan automated attack pada aplikasi webnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, OSPZ berhasil mengidentifikasi total 23 alert.
Meskipun tidak ditemukan celah berisiko tinggi atau high, kami menemukan 7 celah tingkat medium yang didominasi oleh kategori OWASP H05 atau security misconfiguration seperti hilangnya token anti CSRF dan miskonfigurasi content security policy. Selain itu ditemukan 10 celah tingkat low pada kategori OWASP A07 Identification and Authentication Failure terkait optimasi bendera keamanan dan cookie sesi atau cookie flags. Oke. Nah, sebagai kesimpulan dari saya dan perwakilan kelompok saya, infrastruktur jaringan luar target sudah dikonfigurasi dengan sangat baik, namun tim pengembang disarankan untuk melakukan pengerasan keamanan atau security hardening pada sisi respon header aplikasi dan pengelolaan cookie untuk mencegah potensi serangan seperti CSRF atau session hijacking di masa mendatang. Sekian presentasi laporan pentest dari saya dan Perkenalkan, nama saya Irna Rizmayanti dengan NIM 2023-0801-065. Di sini saya akan menjelaskan vulnerability scanning menggunakan OWASP. Nah, berdasarkan pemindaian aktif yang telah tim attack kami lakukan, terdapat beberapa poin penting terkait dampak keamanan yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama, di sini kami menemukan bahwa sistem belum menggunakan Content Security Policy atau CSP secara menyeluruh, yang mana ketiadaan kebijakan ini dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan cross-site scripting atau XSS. Yang kedua, dari sisi manajemen sesi pengguna, konfigurasi keamanan pada cookie juga terpantau belum berjalan secara optimal. Kemudian temuan ketiga di sini berkaitan dengan aset pihak ketiga, di mana resource eksternal yang dipanggil oleh sistem ternyata belum menggunakan Subresource Integrity atau SRI. Nah, jika celah-celah ini dibiarkan, hal ini berpotensi membuka ruang bagi penyerang untuk melakukan manipulasi resource dan juga dapat memicu terjadinya kebocoran informasi atau information disclosure. Nah, dari dampak keamanan tersebut, di sini kami juga menyusun beberapa defense recommendation atau saran mitigasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, di sini kami merekomendasikan pihak pengembang untuk segera mengimplementasikan Content Security Policy atau CSP pada pengaturan header server. Yang kedua, di sini guna melindungi pembajakan sesi, sangat penting untuk mengaktifkan atribut secure, kemudian HTTP only, dan juga same site pada konfigurasi cookie. Nah, yang ketiga, untuk memastikan tidak adanya script berbahaya dari pihak ketiga, sistem juga harus mulai menggunakan SRI. Dan yang terakhir di sini, kami juga sangat menyarankan agar kegiatan vulnerability scanning seperti ini itu dapat dilakukan secara berkala guna memastikan postur keamanan website terus terjaga seiring berjalannya dengan waktu. Selanjutnya, di sini kita masuk ke temuan spesifik terkait kegagalan kriptografi atau cryptographic failures. Nah, dari hasil scanning OWASP-ZAP, temuan pada kategori ini diklasifikasikan oleh sistem ke dalam tingkat risiko low atau rendah, yang ditandai dengan indikator bendera berwarna kuning. Ada dua temuan utama di sini. Yang pertama itu ada Strict Transport Security atau HSTS yang tidak aktif atau terletak di gambar kanan atas. Kemudian ada juga cookie yang tidak memiliki secure flag atau ada di gambar bawah sebelah kiri. Nah, berdasarkan analisis kami, meskipun website Siakat ini sudah menggunakan HTTPS, ternyata server tidak memaksa browser untuk terus berada di jalur aman karena header HSTS-nya mati. Kemudian absennya secure flag membuat cookie sesi login bisa berpotensi terkirim melalui jalur HTTP biasa yang tidak terinskripsi. Jika dibiarkan, celah ini memiliki dua dampak keamanan yang berbahaya. Yang pertama itu rentan terhadap serangan man in the middle. Penyerang di jaringan Wi-Fi publik bisa mencegat koneksi dari menurunkan versi keamanan website.
Yang kedua, rentan juga terhadap session hijacking, atau penyerang bisa menyadap token cookie yang bocor di jaringan, lalu mengambil alih akun mahasiswa tanpa perlu mengetahui passwordnya. Nah, oleh karena itu, di sini kami memberikan 3 rekomendasi pertahanan kepada tim pengemban. Yang pertama, segera aktifkan header HSTS pada konfigurasi server web. Kemudian yang kedua, atur atribut secure pada seluruh key sensitif agar hanya bisa dikirim lewat HTTPS. Dan ketiga, pastikan server melakukan redirect otomatis secara permanen dari lalu lintas HTTP ke HTTPS. Sekian analisis untuk celah kriptografi ini. Berdasarkan hasil vulnerability assessment menggunakan tools OWASP, ditemukan beberapa indikasi security misconfiguration A05 2021 pada website yang diuji. Temuan tersebut menunjukkan adanya konfigurasi keamanan yang masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, dilakukan analisis untuk mengetahui hasil temuan, potensi dampak keamanan, serta rekomendasi pertahanan yang dapat diterapkan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan OWASP, hasil pemindaian ditampilkan pada menu alert berdasarkan tingkat risikonya, yaitu medium risk dan juga low risk. Dari hasil tersebut tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko yang tinggi atau high risk, namun masih ditemukan beberapa indikasi security misconfiguration A05 2021. Pada kategori medium risk ditemukan CSP header not set, cookie no HTTP only flag, cookie without secure flag, cookie without same site attribute, dan CSP directive unsafe inline. Sementara pada kategori low risk ditemukan strict transport security header not set serta X content type option header missing. Temuan ini menunjukkan adanya beberapa konfigurasi keamanan yang masih perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, website telah memiliki pengamanan dasar yang cukup baik karena tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko yang tinggi. Namun masih terdapat beberapa konfigurasi keamanan yang belum diterapkan secara optimal sehingga menunjukkan bahwa perlindungan sistem, khususnya pada sisi browser dan juga pengolahan session, masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, kondisi ini tidak secara langsung menunjukkan kerentanan kritis, tetapi tetap memerlukan perbaikan agar mekanisme keamanannya dapat berjalan lebih optimal. Konfigurasi keamanan yang belum optimal berpotensi menimbulkan beberapa risiko keamanan apabila tidak segera diperbaiki. Pengaturan cookie yang belum lengkap dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan session pengguna. Selain itu, perlindungan browser yang belum maksimal dapat membuka peluang serangan berbasis web seperti cross-site scripting. Tidak diterapkannya mekanisme keamanan tambahan juga dapat mengurangi efektivitas perlindungan komunikasi dan keamanan pada sisi browser. Untuk mengurangi potensi risiko yang ditemukan, diperlukan peningkatan konfigurasi keamanan pada website agar mekanisme perlindungan sistem dapat berjalan lebih optimal. Langkah yang dapat diterapkan meliputi penguatan pengamanan pada sisi browser, pengelolaan session, serta penerapan security header yang sesuai. Selain itu, audit konfigurasi keamanan dan vulnerability scanning secara berkala menggunakan OWASP juga perlu dilakukan untuk memastikan keamanan sistem tetap terjaga serta mendeteksi potensi kerentanan baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis identification and authentication failure A07 2021, di mana saya akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama hasil yang ditemukan dari hasil scan ini, dan yang kedua analisis, dan yang ketiga ada dampak keamanannya. Pada slide ini tuh ditampilkan hasil vulnerability scan menggunakan tools OWASP Web terhadap website kampus kita, yaitu Siakat SA Unggul. Dari tampilan alat yang ada di sebelah kiri dan kanan layar, terlihat bahwa OWASP berhasil menemukan beberapa kelemahan keamanan yang berkaitan dengan mekanisme Identification and Authentication Failure A07 2021 yang sudah saya jelaskan tadi. Pada bagian kiri gambar terlihat beberapa alat seperti cookie not HTTP only flag, cookie without secure flag, dan content security policy header not set. Temuan ini tuh menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan cookie dan header HTTP pada aplikasi masih belum optimal.
Kemudian pada bagian kanan gambar terlihat alat tambahan seperti cookie with same set attribute none, strict transport, security disable, dan X content type option header missing. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sistem belum menerapkan pelindungan komunikasi HTTPS dan proteksi browser secara maksimal. Berdasarkan hasil tersebut tuh dapat dianalisis bahwa sistem akademik masih belum memiliki kelemahan pada proses session management atau pengelolaan sesi login pengguna. Cookie ini tuh digunakan untuk mempertahankan sesi login dan diamankan dengan atribut keamanan seperti HTTP only, secure, dan same-site. Dimana di sini tuh akibatnya apa terdapat celah cross-site scripting atau XXS, attacker dapat mencuri session cookie pengguna atau user seperti kita ya sebagai mahasiswa dan melakukan session hijacking tanpa perlu mengetahui username maupun password korban. Selain itu juga tidak adanya konfigurasi HSTS juga meningkatkan risiko serangan man in the middle atau mid-end karena browser tidak dipaksa menggunakan koneksi HTTPS secara permanen. Dampak keamanan dari temuan ini tuh cukup serius sebenarnya, mulai dari pencurian akun mahasiswa atau dosen, bahkan kebocoran data akademik, manipulasi request melalui serangan CSRF, hingga penurunan kepercayaan pengguna atau kita sendiri sebagai mahasiswa di kampus S1 Unggul. Oleh karena itu, sistem perlu menerapkan pengamanan tambahan seperti mengaktifkan atribut HTTP, secure, and same-site pada cookie, mengaktifkan HSTS, serta menambahkan mekanisme anti-CSRF token agar keamanan autentikasi dan sesi pengguna menjadi lebih baik. Saya sini sebagai tim defense dan juga analisis ingin membahas mengenai hasil vulnerability scanning yang menggunakan tools OSPZ. Di sini saya akan berfokus pada metode top 10 OSP yang bernomor 08, di mana mengenai software dan juga data integrity failures. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Pada tahap ini ditemukan beberapa alert yang berkaitan dengan keamanan integritas software dan juga data website. Beberapa temuan yang muncul yaitu tidak adanya sub resource integrity atau SRI pada resource eksternal, penggunaan JavaScript dari domain lain, serta belum diterapkannya beberapa security header seperti Content Security Policy atau CSP dan Strict Transport Security. Nah, dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa website masih bergantung pada beberapa resource eksternal tanpa mekanisme validasi integritas yang cukup kuat. Jadi, kalau resource dari pihak ketiga tersebut mengalami perubahan atau disusupi attacker, maka script berbahaya berpotensi ikut dijalankan di website. Selain itu, penggunaan resource lintas domain tanpa pembatasan keamanan yang optimal juga bisa meningkatkan risiko serangan seperti cross-site scripting atau XSS. Oke, selanjutnya saya akan membahas dampak keamanannya yang ditimbulkan dari hasil tersebut. Nah, yang pertama ada manipulasi resource eksternal. Karena belum menggunakan validasi integritas seperti SRI, file JavaScript atau resource eksternal berpotensi dimodifikasi tanpa terdeteksi oleh website. Lalu yang kedua ada risiko supply chain attack. Ketergantungan terhadap layanan atau resource pihak ketiga dapat menjadi celah apabila layanan tersebut terkena compromise dan dapat dimanfaatkan attacker untuk menyisipkan script yang berbahaya. Lalu selanjutnya risiko cross-site scripting atau bisa disebut juga dengan XSS. Penggunaan resource lintas domain tanpa konfigurasi keamanan yang optimal dapat membuka peluang injeksi script berbahaya ke browser pengguna. Yang terakhir ada paparan data dari cache browser, di mana beberapa respons website berpotensi tersimpan pada cache browser sehingga data tertentu masih dapat diakses kembali pada perangkat yang sama. Nah, selanjutnya saya akan membahas defense recommendations dari dampak dan juga hasil dari vulnerability scanning ini. Yang pertama itu mengimplementasikan sub resource integrity atau SRI, di mana penerapan SRI ini penting untuk memastikan file JavaScript dan CSS eksternal yang digunakan website agar tidak mengalami manipulasi. Lalu selanjutnya menerapkan Content Security Policy atau CSP yang dapat membantu membatasi sumber resource yang boleh dijalankan sehingga mengurangi risiko eksekusi script yang berbahaya.
Lalu selanjutnya ada membatasi penggunaan resource eksternal, di mana website sebaiknya hanya menggunakan resource pihak ketiga yang benar-benar diperlukan untuk mengurangi potensi risiko keamanan. Lalu selanjutnya mengaktifkan Strict Transport Security atau HSTS yang dapat membantu memastikan seluruh komunikasi website tetap berjalan menggunakan HTTPS secara aman. Yang terakhir, mengatur cache control dengan baik, di mana konfigurasi cache perlu diatur dengan aman agar data sensitif tidak tersimpan terlalu lama pada browser pengguna. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil vulnerability scanning ini.